Bab 83, Dedek Bayi. Keesokan harinya. Kembali POV Atta. Mas Atta? Panggil Nadine. Cewek yang baru gue ketahui ternyata bukan si cantik. Gue yang duduk di hadapannya sambil melahap sarapan, langsung melihat ke arah dia. Ada apa? Tanya gue. Anu. Dia tampak ragu berbicara. Anu lo kenapa? Aku boleh nanya sesuatu? Nanya aja. Mas Atta kemarin beneran ya nggak membeli boneka yang super gede itu? Klek. Gue tertegun dengan pertanyaannya. Kok dia masih mengungkit tentang hal itu? Enggak. Gue nggak jadi beli. Gue kembali berbohong. Karena mana mungkin gue terus terang sama dia. Bahwa sebetulnya boneka itu udah gue berikan ke si cantik. Istri gue selain dia. Oh. Tanggapannya hanya kayak gitu sambil berwajah murung. Emang lo pengen boneka kayak gitu? Kalau lo pengen, nanti gue beliin. Enggak, Mas. Enggak kusah. Tolak dia. Atau lo pengen tas branded? Atau baju? Sepatu? Bilang aja nggak apa-apa. Aku pengennya Mas Atta jangan bohong sama aku. Hah? Gue tertegun dengan kalimatnya dia. Maksudnya? Tanya gue. Ah, enggak, Mas. Nggak apa-apa. Aku salah bicara. Terusin lagi. Gih, sarapannya. Titahnya. Gue pun kembali melahap tumis dinosaurus buatan gue sendiri. Lo juga makan yang banyak, Din. Perintah gue. Kok, Din? Dia terheran dengan sebutan gue ke dia. Nama lo kan? Nadine. Enggak, biasanya Mas Atta manggil aku Nadine. Biasanya kan, cantik. Mulai sekarang gue akan panggil lo Nadine. Karena nama lo Nadine, bukan cantik. Jelas gue. Dan dia pun nggak bisa berkata-kata. Terusin lagi makannya. Titah gue. Iya, Mas. Balasnya. Setelah itu tak ada pembicaraan apa-apa. Dia hanya terdiam sambil menikmati makanannya. Entahlah, dia terlihat enggak seperti biasanya. Dia enggak begitu ceria. Wajahnya malah tampak sedikit murung. Gue berangkat dulu ya. Pamit gue setelah sarapan kami selesai. Iya, Mas. Gue segera beranjak dari kursi meja makan. Mengambil tas yang udah gue siapin. Lalu, gue pun melangkah ke depan. Nadine kayak biasanya ikut membuntuti gue untuk mengiringi kepergian gue. Mas Atta? Panggil dia saat gue hampir melangkah keluar dari apartemen. Ya. Gue menengok kembali ke arah dia. Mas Atta nggak ingin kecup keningku. Ah ya, sorry gue lupa. Gue kembali mendekat ke arah dia. Lalu melakukan apa yang dia inginkan. Sesuatu yang sebetulnya entah mengapa saat ini ragu untuk gue lakuin. Lo hati-hati ya di rumah. Ucap gue sebelum melangkah pergi. Siang harinya. Juminten. Panggil gue ke sekretaris baru saat gue melewati meja kerjanya. Ya, Pak. Sahutnya. Siang ini aku gak ada jadwal apa-apa. Kan? Gak ada. Pak. Oke. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Mungkin gak akan balik ke kantor. Iya, Pak. Gue pun melenggang pergi. Masuk ke dalam lift untuk menuju ke basemen. Gue bergegas mengendarai mobil gue meninggalkan kawasan PTUH. Selang beberapa menit, mobil gue berhenti di depan restoran pizza. Gue membeli 2 loyang pizza ukuran besar. Makanan kesukaan si cantik yang sengaja akan gue bawain ke dia. Setelah itu, gue pun bergegas pergi menuju ke rumah sakit jiwa, tempat si cantik tinggal saat ini. Gue udah janji sama dia, gue akan mengunjungi dia lagi kayak kemarin. Mobil gue pun akhirnya sampai. Berhenti tepat di halaman rumah sakit jiwa. Gue segera turun.
menenteng pizza yang barusan gue beli, lalu berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit jiwa. Gue langsung menuju di mana kamar si cantik berada. Salah seorang perawat pun langsung membukakan pintu kamar si cantik buat gue. Gue terkejut. Kondisinya si cantik saat ini salah satu tangannya diikat dengan tali panjang. Dan tali itu ditautkan di kaki tempat tidur. Seketika, perasaan gue pun begitu teriris melihat pemandangan tersebut. Istri gue diperlakukan layaknya seperti binatang. Sus, kenapa dia mesti diikat seperti itu? Tanya gue kepada suster yang membukakan pintu tadi. Mas. Soalnya dari masnya pergi kemarin, dia terus-terusan ingin melarikan diri dari sini. Sepertinya dia ingin sekali ikut dengan Mas. Makanya, kami terpaksa mengikatnya seperti ini. Kami takut dia bisa saja memecah jendela untuk pergi dari ruangan ini. Jelas si perawat. Dan gue pun gak bisa berkata-kata untuk menimpalinya. Masnya silahkan masuk. Saya akan menunggu di luar. Ucap perawat itu. Iya, sus. Gue masuk ke dalam. Berjalan mendekat ke arah si cantik yang lagi duduk di atas tempat tidur sambil meluk boneka pemberian gue. Tik! Panggil gue. Dan begitu melihat kedatangan gue, si cantik langsung berwajah girang. Hehehehe. Dia pun terkekeh kayak biasanya. Lo lagi ngapain? Gue berbasa-basi bertanya kayak gitu sambil duduk di samping dia. Lagi jawab dia. Gue terkejut. Rupanya dia bisa berkata juga. Gue melihat pergelangan tangannya. Terikat tali yang lumayan kencang. Sini, kemariin tangan lo. Gue akan melepas talinya. Titah gue. Dia pun patuh. Dia segera mengulurkan tangannya ke arah gue. Dan gue bergegas melepas tali yang semula melilit di pergelangan tangannya. Gue seketika begitu miris, kulit tangannya jadi terdapat goresan merah akibat tali tersebut. Oh ya, gue bawain sesuatu buat lo. Gue menyerahkan pizza yang tadi gue beli kepada si cantik. Ia pun tampak girang. Ia segera menerima pizza tersebut. Dan hampir sekardus-kardusnya langsung ia makan. Yang dimakan bukan kardusnya. Woi! Lantang gue. Gue pun merebut kembali pizza dari tangan dia. Gue bermaksud membantu dia membuka bungkusnya. Nih, yang dimakan isinya. Gue menyodorkan kembali. Tetapi kali ini kardus dalam posisi terbuka. Si cantik langsung memakannya. Memakan dengan begitu rakus. Dia malah jadi mirip orang yang lagi kesetanan. Gue pun jadi berpikir, apakah tinggal di sini, soal makan tidak terjamin? Makanya si cantik terlihat seperti orang yang kelaparan. Makannya pelan-pelan. Titah gue. Tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Dia tetap melahapnya dengan tergesa-gesa. Sampai pizza pemberian gue benar-benar ludes tak bersisa. Lo udah kenyang? Tanya gue. Hehehehe. Si cantik terkekeh menimpalinya. Gue segera membereskan kardus bungkus pizza yang udah kosong. Gue beranjak berdiri. Bermaksud ingin membuangnya ke tempat sampah. Tetapi tiba-tiba aja. Jangan pergi dulu. Ucap si cantik. Gue terkejut. Dia bisa ngomong kayak gitu juga ternyata. Gue belum mau pergi. Kok? Gue mau buang ini doang. Terang gue. Wajahnya pun tampak lega. Setelah kardus pizza gue masukkan ke tempat sampah, gue kembali ke hadapan si cantik. Gue kembali duduk di sebelah dia. Lo semalam tidur nyenyak enggak? Tanya gue sambil gue elus kepalanya dia. Gue sengaja membuat obrolan yang santai. Dia tampak menggelengkan kepala. Kayaknya dia mengerti ucapan gue. Lain kali lo jangan berusaha melarikan diri lagi ya. Biar lo nggak diikat kayak tadi. Gue akan sering-sering kesini. Kok? Nengokin Elo. Gue akan ikut. Celetuknya memotong ucapan gue. Ikut? Ikut apaan? Gue kebingungan dengan kalimatnya dia.
Ikut Ata? Klek. Gue tertegun. Maksudnya lo ingin ikut gue? Si cantik menganggukkan kepala. Dan untuk beberapa saat gue nggak bisa berkata-kata. Tik. Maaf. Gue belum bisa ngajakin lo pulang. Soalnya, gue kebingungan untuk memberikan alasan ke dia. Soalnya keadaannya belum memungkinkan. Gue masih kebingungan mesti bagaimana. Gue nggak bisa melanjutkan kata-kata gue. Sedang si cantik wajahnya tampak begitu murung. Tapi gue janji, suatu saat kita akan tinggal bersama lagi kayak dulu. Gue akan ngerawat lo kayak dulu. Gumam gue. Dan wajah si cantik kembali ceria. Oh ya, besok lo ingin gue bawain makanan apa lagi? Tanya gue mengalihkan pembicaraan. Hehehehe. Bukannya menjawab. Dia malah hanya terkekeh. Lo mau makan makanan dari restoran mahal? Lo tinggal pilih aja. Lo pengen restoran Prancis, Jepang, atau restoran Korea. Sekarang lo tenang aja. Sekarang suamimu ini bukan cowok kere lagi. Gue sekarang udah jadi orang kaya. Gue seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Halu. Celetuk si cantik. Mejir. Bisa-bisanya dia berkata kayak gitu. Batin gue. Lo gak percaya? Si cantik menggelengkan kepala. Lo gak lihat penampilan gue sekarang? Lihat. Gue udah pakai jas dan kemeja mahal. Gue pakai jam bermerek. Parfum gue pun sekarang. Parfum dari Paris. Bukan cairan Superpa lagi. Hehehehe. Si cantik hanya terkekeh menanggapi kesombongan gue. Sial. Percuma gue ngejelasin sama orang gila. Rutuk gue. Hehehehe. Dia malah makin terkekeh. Sabar. Pak. Sabar. Beginilah resiko punya istri gila. Gue berusaha menenangkan diri sendiri. POV Author. Berhenti di sini, Pak. Ucap Neidin saat mobil taksi yang ditumpanginya berhenti di depan kawasan perusahaan UHA. Ia sengaja datang kemari untuk membawakan bekal makanan buat Ata. Makanan yang menurutnya spesial. Mie instan dengan varian rasa yang terbaru. Neidin pun segera turun setelah membayar ongkos taksi. Ia bergegas masuk ke dalam. Ia langsung menghampiri seorang resepsionis yang bertugas di lobi kantor. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Sapa si resepsionis tersebut. Siang, Mbak. Apa Pak Ata ada di ruangannya? Tanya Neidin. Dia sedang ada di taman, Mbak. Bersih-bersih kebun. Jawab si resepsionis. Maksudnya? Neidin kebingungan. Itu kan yang mbaknya cari. Si resepsionis menunjuk seseorang yang berada di luar gedung perusahaan. Tukang kebun yang lagi sibuk bekerja. Bukan, Mbak. Saya bukan lagi mencari si tukang kebun. Tapi saya mencari Pak Ata, CEO di sini. Oh, si tampan. Timpal si resepsionis. Kok, si tampan? Neidin tertegun. Iya, habisnya beliau tampan. Sih. Hehehehe. Jelas si resepsionis dengan gelagat gatelnya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya akan tanyakan ke sekretaris pribadinya. Tapi kalau boleh tahu, mbaknya siapa ya? Dan ada perlu apa ingin bertemu dengan si tampan? Aku istrinya. Jawab Neidin. Kali ini suaranya terdengar ketus. Oh, istrinya Tah? Si resepsionis tampak terkejut. Iya, kenapa? Neidin makin ketus. Mbaknya masih aman? Maksudnya? Neidin kebingungan dengan pertanyaan si resepsionis. Hampir para wanita di sini kan menyumpahi Pak Ata biar cepat-cepat Jeti duda. Jeti kali aja kan? Akibat sumpah kami mbaknya terancam meninggal dunia dengan cepat. Sial!
Lutuk Neidin menanggapi ucapan si resepsionis. Si resepsionis tampak menghubungi seseorang. Sepertinya Juminten, sekretaris Ata. Maaf, Mbak. Ucap si resepsionis kepada Neidin setelah obrolannya dengan Juminten lewat telepon telah berakhir. Pak Atanya sedang keluar. Ucapnya. Keluar? Keluar kemana ya, Mbak? Tanya Neidin. Saya kurang tahu, Mbak. Karena Pak Ata nggak ngasih tahu sama sekretarisnya. Beliau cuma berpamitan pergi dan bilang nggak akan balik ke kantor. Jelas si resepsionis. Oh ya sudah kalau gitu. Neidin pun berjalan pergi. Tetapi sambil bertanya-tanya. Mas Ata pergi kemana ya? Gumamnya. Ia pun segera merogoh handphone dari dalam tas yang ia bawa. Ia bermaksud menghubungi sang suami. Halo? Suara Ata langsung terdengar begitu panggilan Neidin diterima olehnya. Mas Ata lagi di mana? Di kantor? Klek. Neidin tercekat mendengar jawaban Ata. Di kantor? Iya, di kantor. Gue lagi sibuk menandatangani berkas-berkas. Gue lagi. Tat. Neidin gegabah mematikan panggilannya. Karena kini ia tengah begitu syok dengan kebohongan Ata. Ia amat kecewa terhadap sang suami. Malam harinya. Kembali POV Ata. Gue hentikan mobil di basemen apartemen. Sepulang dari mengunjungi si cantik, gue langsung pulang ke rumah. Gue nggak mau Neidin curiga kalau gue sampai pulang kemalaman. Gue segera turun dari mobil. Lalu masuk ke dalam lift untuk naik ke atas. Hanya beberapa detik, lift pun terbuka. Gue segera keluar. Dan langsung berjalan menuju ke unit apartemen tempat tinggal gue dan Neidin. Ceklek. Gue membuka pintu apartemen. Tetapi kemudian gue begitu terkejut. Neidin udah ada di hadapan gue, kek jelangkung. Kok, lo di sini? Lagi nunggu kurir paket Shop ya? Tebak gue. Mas Ata dari mana aja? Tiba-tiba dia melontarkan pertanyaan kayak gitu. Dari mana? Ya gue dari kantor. Lah, jangan bohong. Sahutnya. Aku tahu Mas Ata bohong. Kenapa sih Mas Ata tega-teganya bohongin aku? Mas Ata nggak kasihan sama aku. Aku tuh lagi hamil. Mas, aku lagi hamil anaknya Mas Ata. Tapi kenapa Mas Ata malah? Dia bukan N4 ke gue. Kalimat itu tiba-tiba keluar gitu aja dari mulut gue. Apa? Dia pun tercekat.